liqaulihim. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aitahum, tatkala engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, maka engkau akan takjub dengan tubuh-tubuh mereka, dengan jisim-jisim mereka. Wa iyaqulu, dan tatkala berbicara, mereka berkata, tasma' liqaulihim, maka engkau akan mendengarkan ucapan mereka. Ya. Ayat ini ada dalam surat Al-Munafiqun. Ya. Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang munafik. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, hadzal bab ini wasfun lil munafiqin alladzina ya'tanuna bimadhahirihim wa bikalamihim. Bab ini merupakan perincian dari sifat-sifat di antara sifat-sifat orang-orang munafik yang mereka hanya fokus memperhatikan luarnya saja. Ya, bimadhahirihim, itu mereka memperhatikan luarnya saja. Ya, tubuhnya, bajunya, ya, parasnya, wa bikalamihim, dan ucapannya, retorikanya. Ya, kalau kita tahu bahwasanya orang-orang, ya, munafik, mereka pintar membalikkan fakta. Ya, pintar sekali. Ya, untuk menuduh orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan gelaran-gelaran yang masyarakat ketika mendengar gelar itu sudah mereka akan kabur darinya. Ya. Di antaranya fitnahnya kepada penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berfitnah, terfitnah, ya, difitnah. Beliau menumpahkan darah, ya, orang-orang yang tidak sejalannya. Kemudian banyak membunuh jamaah haji. Ya, fitnahnya seperti itu. Ya, bahkan ditulis oleh seseorang, ya, orang Indonesia. Dia takut, ya, takut menulis, namanya penulis biasanya tulis namanya lengkap, nama aslinya. Dia takut namanya disebut, ya, sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Nah, ini tulisannya seperti itu. Ya, itu memfitnah. Nah, bahkan di antara fitnah, ya, oleh orang-orang munafik menjuluki orang-orang Salafi ini, dijuluki bahwasanya dia itu anti fikih katanya. Kemudian kalau orang fikih berarti dia apa namanya? Gimana? Nah, kalau dia mempelajari fikih, ya, berarti dia itu, pokoknya fitnahnya ada saja itu. Ya, orang-orang mereka menfitnah kita anti fikih, anti madhab. Ya. Dan ini mereka untuk tujuannya apa? Karena mereka kalah dengan ilmiah, kalah dengan dalil, akhirnya apa? Fitnah. Nah, jadi bahkan kata mengkafirkan orang yang, atau menyesatkan orang yang mempelajari fikih. Dari mana ini? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dalam kitab-kitabnya, ya, beliau mengaku, bahkan anaknya sendiri menulis kitab Durarus Saniyah. Ya, beliau menulis kitab itu. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya madhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah Hambaliyul madhab. Madhabnya apa? Hambali. Madhabnya Hambali. Ya, gara-gara tidak kunut dikatakan sesat. Padahal Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tidak kunut. Imam Abu Hanifah tidak kunut. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya, mereka seperti ini. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fayujammiluna al-qawla wa yunammiqunahu wa yatafasahuna fihi. Perindah-indah atau memperbagus ucapan retorikanya, menghiasinya, ya, dan sok ketika mengucapkannya. Wala zalika fahum wal a'yadu billah, kata Syekh, akan tetapi, ya, bersama dengan itu, mereka itu, wal a'yadu billah, kita berlindung kepada Allah, qulubuhum haqidah, hati-hati mereka itu jahat, hati-hati mereka rusak. Ya, bagaimana tidak jahat? Ya, ketika kalah dalil,
Ya, hadisnya ini ya sahih. Hadisnya ini kalah dalil, kalah ilmiah, kalah hujah ilmiah, mereka senantiasa menfitnah. Nah, kemudian Nabi SAW juga mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah kullu munafiqin alimil lisan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa umat ini, umat Nabi SAW, apa? Kullu munafiqin alimil lisan. Setiap orang yang munafik, yang pandai berbicara, ya, pandai berbicara, memutarbalikkan fakta, ya, hadis-hadis dirubah maknanya, yuharrifunal kalima amma wadhi'ih, ya, mereka mengubah-ubah makna ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dari tempatnya. Jazakallahu khairan. Ya, ini sifat dari orang munafik. Ya. Beliau mengatakan, fa'alimul lisan indahu fasahatun fil qaul wa laysa fi qalbi khasyatun lillah. Ya, orang-orang munafik mereka berpandai berbicara, ucapannya fasih, akan tetapi dalam hatinya tidak ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aktsaru munafiqi hadhihi al-ummah qurra'uhum, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, kebanyakan orang-orang munafik dalam umat kita, umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qurra'uhum, adalah para pembaca Al-Qur'an. Ini bukan berarti kita mempelajari Al-Quran itu dianggap munafik, tidak. Akan tetapi kebanyakan orang-orang munafik dalam umat Islam, ya, yaitu mereka yang pakar dalam Al-Quran. Ini Nabi sendiri yang mengatakan, ya, mereka membaca Al-Quran, akan tetapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka membaca Al-Quran, akan tetapi mereka akhlaknya tidak seperti akhlaknya Al-Quran, dan seterusnya. Nah, kemudian beliau mengatakan, walihadza fa innahu yukhsha minhu an yakhda'a man yastami'u ilaihi. Ya, maka dari itu ditakutkan bahwasanya orang-orang yang mendengar orang-orang munafik tersebut tertipu dengan retorikanya. Dan ini sangat menakutkan. Ya, banyak di antara kita, ya, orang yang menisbatkan dirinya dengan ahlu sunnah, akan tetapi benci sunnah itu sendiri. Orang yang menisbatkan dirinya sebagai wal jamaah, tidak suka, ya, meniru para sahabatnya dan yang lainnya. Wal iyadzu billah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma marfu'an. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma secara marfu', itu hadis sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan, di antara ucapan itu ada yang bisa menyihir. Ya, di antara ucapan ada yang bisa menyihir. Nah, sebagaimana, ya, ada kalau kita belajar marketing, ya, itu seseorang, ya, masuk ketika ditawari, pasti mereka akan menanyakan apa saja yang sama dengan kita, ya, agar mereka itu cocok. Ya, saya kurang pandai dalam masalah marketing seperti ini, tapi sedikit-sedikit, ya, kita tahu. Misalkan kalau kita lihat, ya, kita belanja di Mart misalnya, ya, di brand, misalkan di Swalayan atau di minimarket, itu kita padahal harganya mungkin lebih mahal 500 atau mungkin 1000, bahkan bisa sampai 3000, bisa lebih, ya. Tapi mengapa kita suka belanja di tempat-tempat seperti itu daripada belanja di kelontong namanya,
Mengapa? Di antaranya ketika kita masuk ke swalayan tersebut, kita disambut dengan senyuman. Selamat belanja, kan seperti itu. Senang hati kita. Ya, kalau kita belanja di kelontong biasanya, Mbak beli. Saya bentar, ya, rasanya kayak kita mau beli kan gitu kan. Ya, ini ada ucapan-ucapan yang bisa menyihir orang. Ya, menjadikan orang itu kelepak-kelepak. Ya. Jadi yang harusnya kita nggak butuh untuk kita beli, akhirnya kita beli. Ya, biasanya ketika kita di kasir, tambah sekalian Pak, ada promo, kan seperti itu. Ya, jadi ada ucapan-ucapan yang bisa menyihir. Ya, dan di antara kita ketahui bahwasanya ada yang namanya hipnoterapi atau hipnotis. Ya, ketika orang bisa sampai terhipnotis oleh orang tersebut, sakit pun tidak terasa. Kan ada bius dengan hipnoterapi. Ya. Jadi ini adalah ucapan-ucapan yang sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara penjelasan, di antara ucapan itu ada yang bisa menyihir seseorang, bisa menjadikan orang itu lupa dengan segalanya. Ya. Dan dalam hadis ini ulama khilaf, apakah ya yang dimaksud inna minal bayani la sihra, sesungguhnya sebagian penjelasan, sebagian ucapan itu bisa menyihir. Apakah ini pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah ini itu perkara yang tercela? Ada ulama khilaf di antara ini. Ya, karena lafadznya pakai kata sihir, la sihra. Ya, sedangkan kita ketahui bahwasanya sihir itu identik dengan sesuatu yang mistik. Ya, identik dengan sesuatu yang mistik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan inna minal bainahi sihra, para ulama khilaf. Apakah ini ucapan Nabi adalah pujian atau celaan? Ya. Was-sahih Shalih Fauzan hafizahullah, ya, annal bayan al ismain. Ucapan atau penjelasan itu ada dua jenis. Ya. Al-awwalu an yustakhdama linusratil haqqi wa dahril batil, fahadha bayanun mamduh. Ya. Beliau mengatakan kalau seandainya penjelasan tersebut, ya, baik retorikanya bagus, ya, tujuannya apa? Untuk menjelaskan yang hak dan untuk menjauhkan dari kebatilan, kata Syekh, hadza mamduh. Ini adalah perbuatan yang terpuji. Ya. Kalau kita tahu, ya, para ulama membuat bait-bait syair, ya, yang bersajak. Ya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan talibul ilm menghafal hukum-hukum tersebut. Ya. Ya, di antaranya seperti hukum-hukum tajwid misalnya. Hukum tajwid, ya, ada manzumah Tuhfatul Atfal. Ya, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nadmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi sammaytuhu bi tuhfatil atfali an syekhina al-mizzi dzil kamali arju bihi yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ya, ini dan terusnya. Ada jadi anak bisa mudah hukum-hukum tajwid. Ya. Contohnya di antaranya misalnya hukum tajwid, nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idhar. Lin nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin faghuz tabyini fal awwalul idharu qabla ahrufi lil haqqi sittin rutibat fal ta'rifi. Semua tersusun rapi. Ya. Dan ini harus kalau kita hafal, kita mudah untuk mengingatnya. Begitu juga kaidah-kaidah fikih disusun oleh Syekh As-Sa'di. Ya, kaidah-kaidah fikih ada di sini pembahasannya. Ya, kalau di Nurus Sunnah dibahas oleh Ustaz Fahri Permana, tebelnya segini. Kitabnya ditulis oleh Ustaz Ahmad Sabiq hafizahullah.
Nah, kaidah-kaidah itu kalau di kitab itu kan dia diperjelas juga. Kaidah-kaidah itu diringkas oleh Syekh As-Sa'di. Ya. Syekh Muhammad Syekh As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Beliau menulis manzumahnya manzumah Al-Qawaid Fiqhiyah. Ya. Beliau menulis Alhamdulillahil Ariyyil Arfaqi ya al-jami'i al-asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghasirah wal hikamil bahiratil katsirah thumma as-salatu ma' salamin da'imi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-ajrari, ya, dan seterusnya. Ya, jadi bersaja mudah untuk memudahkan kita. Ya. Ini diperbolehkan dan ini terpuji. Ya, karena tujuannya apa? Untuk memudahkan kita atau menghafal ilmu. Ya. Beliau mengatakan dalam masalah hadis niat. Contoh kaidah al-a'malu bin niyat atau al-umuru bi maqasidiha. Perbuatan itu bergantung dengan niatnya. Syekh Sa'di membuat dalam manzumah tersebut an-niyatu syartul li sa'iril amal. Ya, fiha salahu wal fasadu lil amal. Ya, ada sajaknya. Ya, niat itu adalah syarat diterimanya amal. Fiha, di dalam niat, salahu wal fasad. Amal itu bisa diterima atau amal itu rusak dikarenakan apa? Niatnya. Ya. Jadi kita belajar itu dengan sajak mudah. Ya, ini adalah apa? Penjelasan yang terpuji. Nah, wasani yang kedua kata Syekh, wa amma in kana yasta'milu lil waqi'ati bainan nasi wa nusratil batil wa qallaba al haqa'iq wa tahridu ala wulati al umur fa huwa madhmum. Adapun apabila penjelasan atau retorika yang indah tersebut ya digunakan untuk menjerumuskan orang atau manusia untuk menolong kebatilan atau wa qallabal haqa'iq, kebenaran, wa tahridu ala wulatil amr, untuk menghasut pemerintah, fahadha huwa madhmum. Yang demikian itu ya penjelasan yang tercela walaupun retorikanya bagus. Ya. Dan di antara orang-orang bisa diambil ilmunya oleh orang-orang awam itu dikarenakan apa? Retorikanya yang bagus. Kita ada seorang ustaz, Allah beliau ilmunya akan diakui, alumni Madinah. Ketika beliau menjelaskan, Masya Allah, ilmu terus isinya ilmu. Ya, tapi orang awam ya nggak suka dengan ustaz tersebut, nggak suka sama dia. Ya mungkin bahasanya kecepatan misalnya. Kemudian aku suka sama ustaz fulan. Ya bercandanya. Nah, mengapa banyak pertanyaan disukai? Ya dia mengambil retorika itu. Ya, dia memanfaatkan retorikanya yang bagus untuk apa? Menyesatkan umat. Ya ini yang tercela. Ya. Ini yang tercela. Nah, dan terkadang asatidzah kita ma'asyiral muslimin itu mungkin ya retorikanya kurang bagus. Dikarenakan apa? Dikarenakan asatidzah kita itu lebih fokus pada ilmu bukan pada retorika. Ada memang yang retorikanya sangat bagus. Ya, di antaranya Ustaz Syafiq hafizahullah, ya, dan ustaz-ustaz yang lainnya. Masya Allah. Tapi ya kebanyakan ustaz kita retorikanya biasa-biasa saja, ya, gak suka bercanda, ya, bahasa kajiannya datar, ya, yang datang sampai tidur-tidur ngantuk-ngantuk. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma marfu'an, innaha yubghidul baligha minar rijal alladhi yatakhallalu bisanihi kama tatakhallalul baqar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci ya
orang yang memfasih-fasihkan, ya, yang berlebih-lebihan dalam memfasihkan. Ingat ikhwan, bukan berarti kita membaca dengan fasih itu tercela, tidak. Ya, fasih, misalkan kita membaca Al-Quran, kita fasihkan itu sesuai dengan kadarnya. Kalau kita tidak sesuai dengan kadarnya, berarti kita kurang fasih. Kalau sudah melebihi kadar, ya itu bukan fasih lagi, tapi berlebih-lebihan. Itu yang dimaksud. Misalnya panjangnya harusnya 4 harokat, dipanjangkan sampai 8 harokat, ya, untuk biar lebih enak. Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, dipanjangkan terus, ya, biar kelihatan cengkoknya kayak dangdut. Nah, ini berlebih-lebihan, tidak boleh. Dan Allah membencinya. Ya, Allah membencinya. Nah, ya. Inna Allah yubghidul baligha minar rijal. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berlebih-lebihan dalam memfasih-fasihkan alladzi yatakhallalu bilisanih, yaitu orang yang memutar-mutar lisannya. Kama tatakhallalul baqarah, seperti sapi yang memutar-mutar lidahnya. Kalau kita tahu bahwasanya kambing makan itu dengan krek-krek. Kalau sapi, ya, diputar lidahnya. Makanya sapi disebut binatang apa? Pemamah biak. Ya. Dia kalau makan itu dengan lidahnya. Ya, digigit, lidahnya juga digerak-gerakkan. Berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Ya, ini permisalan yang buruk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, ya, al-balighu minar rijal, maksud dari berlebih-lebihan dari kalangan laki-laki, al-madhharu littafasuh tihan 'alal ghairi, yaitu dia menampakkan kefasihannya atau sok difasih-fasihkan, tihan ay tafakhuran, dalam rangka membangga-banggakan dirinya dari selainnya, wasti'la'an wa wasilatan ila iqtidari ala tasghirin azim, ya, dan biar dirinya dipuji oleh orang, ya, sebagai wasilah untuk mengangkat dirinya, ya, atau untuk mengecilkan orang yang besar. Ya, maksudnya dia punya kedudukan, ya, dia membacanya, mau debatnya, tujuannya apa? Agar orang yang besar itu derajatnya lebih turun dan dia diangkat. Ini orang yang berlebih-lebihan, ya, au ta'zimin hakir, atau memuliakan orang yang tidak layak untuk dimuliakan, ya, dan seterusnya. Wa tazyinil batil fi suratil haq, atau memperindah sesuatu yang batil, ya, dengan suratul haq, dengan bentuk yang benar. Contohnya, ambil baiknya, buang buruknya. Nah, kalimat ini seolah-olah benar. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat, akan tetapi yang diinginkan oleh si pembicara tersebut adalah kebatilan. Ya, maksudnya apa? Kita disuruh untuk mencari ilmu dari mana saja, ya, baik itu lintas manhaj. Ya, mengapa? Dia berkata ambil baiknya saja. Kalau guru itu buruk, ya jangan diambil buruknya, ambil yang baik saja. Ya, nah, seolah-olah benar. Akan tetapi ya ikhwan, yang perlu kita ketahui bahwasanya kita itu punya filter atau tidak dalam memilih atau mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Terkadang filter kita itu perasaan, ya, terkadang apa? Filter kita perasaan, sehingga tatkala filter kita itu bukan hadis, bukan Al-Quran, bukan sunnah, maka yang terjadi, kita akan mengiyakan apa yang dikatakan orang tersebut, ya,
Contoh, misalnya seseorang sholat malam di malam nisfu Sya'ban. Ketika Ustadz bilang sholat malam atau di malam, enggak usah di malam ini, kita harus menghidupkan malam di malam tahun baru. Niatnya baik, ucapannya, daripada kita bakarannya berkembang api mubazir, lebih baik kita hidupkan dengan zikir, kita hidupkan kita dengan sholat, kita hidupkan dengan dengan baca Quran. Nah, seolah-olah kalau kita tolak ukurnya adalah perasaan, oh iya ya, daripada bakar-bakar, daripada mubazir buang-buang uang, berkembang api dan seterusnya, ya kan? Seolah-olah bagus ini, akan tetapi ya, ini kalau dilihat dari kacamata dalil, ya, maka justru ibadah ini tertolak semua. Mengapa? Yang pertama, mengkhususkan ibadah yang tidak pernah dikhususkan oleh syariat, ya, merupakan perbuatan yang baru dalam agama. Ya, apakah ada Nabi SAW mengkhususkan malam tahun baru untuk sholat? Tidak ada. Para sahabat? Tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, menghidupkan malam di malam tahun baru tersebut merupakan, ya, adalah meniru-niru suatu kaum. Pada malam itu kaum orang-orang merayakannya, orang-orang kafir merayakannya, menghidupkan malamnya. Kita meniru mereka. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru atau menyerupai suatu kaum, maka ia diancam termasuk dari golongannya. Kemudian yang ketiga, ada larangan, ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin di antaranya? Umar. Kita mengikuti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu adalah sunnah dari Nabi. Ya kan? Karena Nabi yang memerintahkan. Umar mengatakan, ya, yang artinya jauhilah, ya, ibta'idu, ya, fi a'yadil kuffar. Jauhilah, ya, oleh kalian hari raya orang-orang kafir. Beliau mengatakan seperti itu. Fa inna sukhtallahi yanzilu alaihim. Atau kama qala. Sesungguhnya, kata beliau, kemurkaan Allah akan turun pada hari raya mereka. Nah ini, ya, kita suruh menjauhi, malah kita ikut-ikut merayakannya. Ya, itu kalau kita lihat dari kacamata syariat. Kalau kita lihat dari kacamata perasaan, iya ya, daripada bakar-bakar, daripada kan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini yang dimaksud dari apa? Berlebih-lebihan, ya, atau memfasih-fasihkan ucapan. Tujuannya apa? Agar orang lain tertipu dengan retorikanya. Ya. Dan diantaranya kita lihat, misalnya dia mengatakan kalau maulid itu bid'ah, katanya zakat dengan beras itu juga bid'ah. Katanya gitu. Gak ada di zaman Nabi, coret. Gak ada di zaman sahabat, coret. Imam yang 4 tidak melakukan, coret. Kan gitu katanya. Berarti zakat juga apa, bid'ah katanya. Ya ikhwan, dalam masalah usul fiqh, ya, dalam usul fikih itu ada yang namanya qiyas. Dan para ulama sepakat, la qiyasa fil ibadah. Dalam ibadah tidak boleh dikiaskan. Qiyas itu berlaku pada hukum. Pada hukum-hukum. Ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan zakat itu dengan kurma.
dengan gandum, ya, dengan kurma atau dengan gandum atau dengan kismis. Ya, mengapa Nabi melakukan zakat itu? Ya, para sahabat melakukan zakat dengan itu. Kenapa? Karena makanan pokok mereka itu gandum, kurma, kismis. Sedangkan para ulama mengkiaskan, nah ini di orang selain Jawa, selain Arab itu tidak ada kurma, gandum juga nggak ada misalnya, kismis juga tidak ada. Apa yang dilakukan? Apakah mereka nggak zakat? Maka dilihat, oh ternyata sebab dari zakat tersebut adalah makanan pokok. Maka dicari, ternyata makanan pokok di negeri kita Indonesia adalah beras. Maka kita harus zakatnya pakai beras. Kalau misalkan ada penduduk di suatu daerah zakatnya dengan jagung, makannya setiap hari dengan jagung, maka jagung boleh dijadikan zakat. Kalau kita apa ada di antara kita sekitar sini makanan pokok jagung? Enggak ada. Kalau Madura ada, zaman dulu iya, namanya apa? Grontol ya. Grontol, terus apa lagi? Apa? Gendung gitu. Nah, itu dulu, sekarang enggak ada. Makanya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu senantiasa berputar dengan sebabnya. Ada atau tidak? Ada sebabnya atau tidak? Nah, ya. Jadi kita punya kaidah, tapi yang jadi masalah seperti afan Maulid Nabi. Ya, itu kan orang meyakini itu ibadah. Apakah hanya perayaan? Tidak. Mereka meyakini ibadah, maka tidak berlaku qiyas dalam hal ini. Ya. Oh, enggak, itu perayaan aja, itu hanya bergembira di mana? Nah, tidak ada. Saya yakin itu mereka meyakini ibadah. Buktinya apa? Orang yang tidak melakukan ikut dimusuhi. Kan gitu. Mereka meyakini orang yang melakukan maulid ada pahalanya tersendiri. Berarti itu menunjukkan bahwasanya perayaan tersebut adalah ibadah. Allahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Beliau mengatakan, hadzal kalam laisa ala itlaqih. Ucapan ini, ucapan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tidak mutlak, ya. Orang yang berlebih-lebihan, ya, ketika mengucapkan, ya, itu tercela semua, tidak. Ya, atau orang yang menyampaikan ucapan tidak semua tercela. Kata beliau, la yashmalu kulla baligh. Innamal maqsud alladhi yattakhidhu min lisanihi sababan lil kasbi wa akli amwalin nas fayamdah man la yastahiq wa yadhum man la yastahiq wa yunafiq wa yudahin wa kullu hadha min ajli takassub faqat la min ajli ihqaqil haqqi au ibtalil batil. Yang dimaksud dalam hadis yang tadi adalah apabila seseorang, ya, mengucapkan dengan lisannya hanya untuk mengambil harta manusia, atau ia memuji orang yang tidak layak untuk dipuji, atau mencela orang yang tidak layak untuk dicela, atau menggelari seseorang sebagai orang munafik padahal dia tidak munafik, ya, atau mencari muka, ya. Kata beliau, dan itu semua dalam hadis tersebut maksudnya adalah bukan untuk menegakkan kebenaran atau mengatakan yang batil itu batil. Kalau orang mengatakan batil itu batil, yang dengan bagus itu terpuji. Mengapa? Ya, untuk menarik masyarakat yang awam. Karena mereka hanya biasanya orang-orang awam itu suka dengan namanya retorika yang indah. Ya, bahkan saya teringat, ya, di kampung saya waktu beliau haji bersama dengan ustadz tersebut, ya, ustadz di daerah Jember sana. Kemudian pas alumni haji, reuni haji, ya, yang dibimbing oleh beliau, ustadz tersebut diundang ke daerah saya untuk ceramah. Setelah ceramah dia bilang, awakmu kenal Ustadz Fulan? Kenal. Nah, beliau akrab sama saya, nah, bilang gitu. Anda sering chatting sama beliau. Kemudian, Mas alumni Madinah ya, Masya Allah, kata beliau. Tapi alumni Madinah tapi ceramahnya kok masih kayak ngono ya? Maksudnya kayak gitu gimana?
enggak ceramahnya itu kok datar gitu. Nah, berarti orang ini tidak melihat ilmunya, tapi yang dilihat apa? Retorikanya. Terkadang awam seperti itu. Ya, ada orang nggak tahu apa-apa, nggak pernah belajar di pondok, nggak pernah belajar di bangku kuliah, nggak bisa bahasa Arab, ya, ngajinya juga masih belepotan. Tapi ketika ceramah, masya Allah, menggebu-gebu, ya, hafal nomor hadisnya, masya Allah ceramahnya, masya Allah dia kayak pakar gitu. Nah, orang banyak yang menyukainya, ya. Padahal kalau seandainya, nih kitab ambil, baca, jelaskan, dia tidak bisa. Ada yang seperti itu. Tapi dia, masya Allah, disukai banyak orang. Retorikanya bagus. Ya, yang jadi masalah itu retorika itu, Pak. Terkadang jadi bawaan. Ya, ada orang yang ngomongnya cepat, ya, kayak Ustaz Dr. Ali Musri, itu kalau ngomong cepat sekali. Ya, itu suruh pelan kata beliau. Waktu istri saya kan ikut madrasah Mar'ah Salihah yang dibimbing oleh beliau. Katanya ada dari akhwat, afwan Ustaz, tolong kalau ceramah jangan terlalu cepat Ustaz, gitu. Karena kami sulit untuk menangkap materinya, untuk mencatatnya. Ustaz Ali Musri jawabnya apa? Kurang lebih seperti ini. Nah, ini bawaan saya juga ingin ceramah itu pelan-pelan, tapi tidak bisa katanya. Seolah-olah di sini otak itu sudah berputar terus katanya. Nah, itu bawaan. Nah, hafizahullah. Ya, di antara ustaz kita juga yang bacanya Ustaz siapa? Nabil Bahmid. Ustaz Nabil cepat juga beliau. Nah, itu retorikanya beliau seperti itu. Ya. Jadi mungkin saya juga terlalu cepat di antara antum. Ya, karena memang nggak bisa kita ngerem tuh gimana pelan-pelan kayak Ustaz Syahputra hafizahullah. Saya itu juga ingin belajar retorika yang seperti Ustaz Syahputra. Ustaz Nuzul Zikri yang pelan-pelan itu. Nggak bisa. Ya bisanya kayak gini, ya sudah kayak gini aja. Nah, Allahu a'lam. Tafadhal adzan dahulu. Allah
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu'. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama sarfal kalami liyasrifa bihi qulubar rijali awin nas lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla." Siapa yang belajar ya keindahan berbahasa, ya, ini kita akan jelaskan ya, barang siapa yang pelajari keindahan bahasa atau retorika untuk menjadikan hati orang-orang itu condong kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala lam yaqbalillah, Allah tidak menerima minhu, darinya, sarfan wala adlan, ibadah wajibnya ataupun ibadah sunnahnya. Ini ada perincian di sini. Ya, mempelajari ilmu kalam, mempelajari retorika bahasa, tujuannya apa dulu? Ya, kalau tujuannya ya untuk untuk menjadikan orang-orang yang mendengarnya itu faham dengan terhadap apa yang dibicarakan, faham terhadap dalil, faham terhadap sunnah, retorika bagus, maka itu adalah sesuatu yang terpuji. Tapi kalau dia berbicara atau belajar retorika, ya, akan tetapi tujuannya ya untuk riya, ya, agar dipuji, masya Allah Ustaz ini retorikanya bagus sekali, atau tujuan yang lain untuk menyesatkan orang ya dari jalan Allah, ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka lam yakbalillahu minhu sarfan wala adla, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Ya, jadi hati-hati kita ketika belajar menuntut ilmu. Kalau kita pelajari adalah ilmu yang hak, ya, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau yang kita belajar adalah ilmu yang batil, maka kita mendapatkan dosa. Kalau yang kita belajar ilmu hak, akan tetapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan ancaman neraka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan, "Man ta'allama al-ilma," ya, man ta'allam, barang siapa yang menuntut ilmu, ya, mimma yabtaghi wajh Allah, yang seharusnya ilmu itu dituntut untuk mendapatkan wajah Allah, ya, maksudkan dia mendapatkan ikhlas karena Allah, mendapatkan pahala dari Allah, ya. Akan tapi dia menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan aradu minad dunia, sedikit kehidupan atau kesenangan dunia, ya, apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu an-nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, ilmu itu seperti pedang. Ilmu itu seperti pedang. Kalau kita menuntut ilmu syar'i, niatnya ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pahala, ingin masuk surga dari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan kita menuju surganya. Akan tapi ketika kita menuntut ilmu, tujuannya bukan ikhlas mengharap pahala dari Allah atau mencari ridha Allah, ya, akan tetapi kita ingin dipuji oleh orang sebagai seorang penuntut ilmu, ya, maka hati-hati, ini mendapat ancaman dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dimasukkan di dalam nerakanya. Begitu pula seorang, ya, yang berbicara di depan. Ketika kita mengajarkan ilmu dan niatnya itu hanya untuk mencari secuil dari dunia saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita yaitu orang yang pertama kali masuk neraka. Waliyadzubillah. A'udzubillah. Baik. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, ikhwan? Enggak ada? Alhamdulillah. Kita lanjutkan sedikit. Beliau mengatakan,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'ana Rasulullah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah melaknat Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat alladzina yushaqiquna al-kalam wa tashqiq asy-syi'r, yaitu orang-orang yang mempermainkan lidahnya untuk berbicara sebagaimana orang-orang penyair mempermainkan lidahnya. Dalam hadis ini, yaitu hadis-hadis yang sebelumnya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fal wajib 'alal muslim, wajib bagi seorang muslim an yatahaffadha fi kalamihi ghayat at-tahaffud min kulli wujuh. Ya, hendaklah seorang menjaga ucapannya, ya, sebagaimana ia menjaga ucapannya yang sehari-harinya. Ya, dari segala hal. Apakah ucapan tersebut karena Allah, ya, atau ucapan tersebut tidak? Fa innahu in ista'malahu fil khairi kana khairan. Karena ucapan apabila digunakan untuk kebaikan, maka ucapan tersebut adalah kebaikan. Wa in ista'malahu fi syarri fi ma la yurdillahu kana syarran lahu. Apabila ucapan tersebut digunakan untuk keburukan atau digunakan untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, maka ucapan tersebut adalah ucapan yang buruk baginya. La siyama fi akhiratihi, ya, lebih-lebih dalam akhiratnya. Nah, ada kisah di antara Imam Ahmad rahimahullah. Beliau ditanya, wahai Imam, ya, engkau menuntut ilmu itu mencari hadis ke sana ke sini. Nah, engkau adalah orang yang ikhlas, katanya. Engkau ikhlas menuntut ilmu dari sana ke sini. Apa jawab Imam Ahmad? Al-ikhlas sakil. Ikhlas kamu, kata, berat ikhlas itu. Berat ikhlas itu, kata Imam Ahmad. Ya, ikhlas itu berat, kata beliau. Akan tetapi aku menuntut hadis, mencari hadis karena aku suka cari hadis saja. Ya, beliau mengatakan seperti ini tawadhunya Imam Ahmad untuk menghindari dirinya dari yang namanya riya. Ya, agar tidak dikatakan Imam Ahmad itu orang yang ikhlas. Ya, dia takut setiap hari mencari hadis kemana kesana kemari, akan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahu a'lam. Sampun? Barangkali ada pertanyaan, kalau tidak kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.